Shalom teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan memberitahu kepada kalian tentang proses pembuatan dan juga peran bioteknologi dalam pembuatan brem Wonogiri. Dengan anggota saya sendiri, Dewi Karasagita, dan juga dengan dua rekan saya, yaitu Ristian Andika Setiawan, dan juga ada Yosua Emmanuel Santoso. Namun sebelum itu, kita harus mengerti dulu nih, apa sih bioteknologi itu? Jadi, bioteknologi adalah bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen subselulernya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Nah, tujuan dari pembuatan video ini supaya kita semua itu mengetahui tentang bagaimana sih bioteknologi berperan dalam proses pembuatan brem khas Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, selain itu, brem Wonogiri juga memiliki nilai jual loh. Jadi biasanya brem Wonogiri ini dijual di toko souvenir maupun toko kelontong dengan estimasi harga yang cukup murah, yaitu 10.000 saja. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, pasti kalian semua penasaran nih. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam alat bahan yang dibutuhkan dan juga bagaimana proses pembuatan brem Wonogiri. Alat yang digunakan dalam pembuatan brem ada panci kukus, baskom, toples, piring, kain serbet, sendok nasi, dan sendok makan. Selanjutnya, untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan brem ada beras ketan putih, ragi tape, air, dan yang terakhir ada soda kue. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah pembuatan brem. Langkah pertama, kita siapkan air ke dalam panci kukusan secukupnya. Setelah cukup, kita langsung letakkan saringan pada kukusan. Lalu setelah itu kita taruh ke atas kompor dan kita nyalakan api sedang dan kita panaskan panci kukusan sembari mengerjakan yang lain. Selanjutnya, tuang beras ketan putih ke dalam baskom secukupnya. Lalu kita cuci menggunakan air mengalir secara berulang dan memastikan bahwa beras ketan putih sudah bersih secara sempurna. Setelah beras ketan putih sudah kita cuci dengan bersih dan panci kukusan pun sudah panas, kita langsung letakkan beras ketan putih yang sudah kita cuci ke dalam panci kukusan. Lalu kita kukus ketan tersebut selama kurang lebih 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit, lalu kita cek dan ternyata beras ketan putih sudah matang. Lalu langsung kita ambil beras ketan putih seluruhnya, masukkan secara perlahan-lahan ke dalam baskom. Lalu kita biarkan dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin, kita langsung beri ragi tape dan juga gula pasir ke dalam ketan yang sudah dingin. Lalu kita aduk menggunakan sendok nasi secara merata dan pastikan seluruh bagian ketan sudah terolesi dengan ragi dan gula pasir seluruhnya.
Setelah kita merasa bahwa beras ketan sudah tercampur dengan ragi dan juga dengan gula secara merata, kita langsung letakkan beras ketan tersebut ke dalam toples atau wadah tertutup. Lalu kita tutup wadah tersebut dengan rapat dan jangan membiarkan udara masuk. Kita juga menggunakan serbet agar memastikan fermentasi berjalan dengan baik. Setelah kita sudah tutup rapat, kita simpan. Setelah kita simpan selama kurang lebih 7 hari, dan kita sudah melihat bahwa tape ketan sudah terfermentasi, lalu kita akan masuk ke dalam tahap pemerasan atau memerah sari tape ketan menggunakan serbet. Setelah kita sudah mendapatkan sari ketan dari tape ketan yang sudah kita buat, sari ketan itu kita rebus hingga mendidih dan matang. Setelah sudah mendidih dan matang, dalam keadaan panas, kita juga langsung beri dengan soda kue secukupnya. Soda kue di sini bermaksud agar sari tape ketan dapat mengental. Setelah itu, kita langsung tuang ke dalam cetakan berbentuk bulat, karena yang menjadi khas dari brem Wonogiri adalah brem yang berbentuk bulat. Setelah sudah didiamkan cetakan, kita langsung simpan sampai mengeras. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pembuatan brem asli Wonogiri. Ya, di sini saya membuat brem yang dimana saya ambil brem khas Wonogiri yang merupakan daerah dekat dari rumah saya, yaitu di kota Solo. Jadi brem dari ciri khas dari brem Wonogiri ini sendiri berbentuk lingkaran, berbeda dengan brem-brem yang ada seperti brem Bali yang lebih berbentuk kepada balok. Untuk brem sendiri merupakan hasil fermentasi dari mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, di mana penggunaan fermentasi ini dilakukan selama 7 hari atau seminggu untuk mencari sari-sarinya dari beras ketan yang telah direbus. Untuk nilai jual sendiri dari brem ini adalah 10.000, di mana 10.000 ini bukan berarti hanya mendapatkan satu, tetapi biasanya satu pack, di mana biasanya berisi 2 hingga 3. Ya, baik, di sini saya akan menunjukkan hasil buatan saya. Mengapa punya saya memiliki warna coklat? Karena di sini saya menggunakan gula coklat, tetapi sebenarnya ini sebagai inovasi dari saya sendiri agar berbeda dengan yang dari Wonogiri sendiri. Tetapi sebenarnya untuk brem yang asli yang berasal dari Wonogiri biasanya berwarna putih, jadi menggunakan gula putih. Nah, selain itu, brem ini juga bisa dikatakan memiliki kadar alkohol meskipun tidak tinggi. Hari ini terjadi karena beras ketan sendiri yang merupakan memiliki alkohol. Sekian dari kesimpulan dari saya ucapkan terima kasih, dan jika milik saya, brem dari kelompok saya mungkin sedikit berbeda, saya mohon maaf karena di sini ada inovasi dari kelompok kami. Peran bioteknologi dalam pembuatan brem. Ragi tape merupakan populasi campuran dari spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan Acetobacter. Dalam ragi ini terdapat organisme yang mengubah karbohidrat dari pati menjadi gula sederhana atau yang dinamakan glukosa, yang selanjutnya diubah menjadi pati fermentasi. Hal ini akan menghasilkan sejumlah asam laktat yang menurunkan nilai pH sehingga menimbulkan rasa asam pada brem. Perspektif kelompok dalam pembuatan brem yang pertama adalah keterampilan dalam membuat brem berasal dari Tuhan. Yang kedua,
organisme yang terdapat di dalam brem juga berasal dari Tuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tuhan selalu campur tangan di kehidupan manusia yang menunjukkan providensianya. Wawasan Kristen Alkitabiah diambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di sini Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan baik dan dimaksudkan untuk kemuliaannya, sehingga manusia yang menggunakan sumber daya alam, baik itu yang hayati maupun non-hayati, harusnya itu semua ditujukan untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita.